Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi bisa kaya raya, sementara yang pinternya luar biasa malah kesulitan finansial? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya dari buku The Psychology of Money. Kita akan fokus ke satu ide yang mungkin mengejutkan. Ternyata, sukses soal uang itu bukan soal apa yang ada di otak Anda, tapi lebih ke soal gimana perilaku Anda. Jadi, ini dia peta jalan kita. Kita akan bahas 5 ide kunci yang bakal mengubah cara pandang kita soal uang. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Ini adalah ide utama yang mungkin bakal menantang semua yang pernah kita pikirkan tentang cara jadi kaya. Ini dia intinya, dan ini benar-benar nonjok. Sukses finansial itu ternyata bukan hard skill, bukan soal jago matematika atau analisis pasar yang rumit, bukan. Tapi ini adalah soft skill. Kemampuan buat ngendaliin emosi, kesabaran, disiplin, dan cara kita merespon rasa takut dan serakah. Artinya apa buat kita? Artinya, medannya jadi setara buat semua orang. Nggak peduli Anda lulusan mana atau kerja di mana. Siapapun, beneran deh, siapapun punya kesempatan yang sama buat ngebangun kekayaan, asalkan mereka bisa menguasai perilakunya sendiri. Nah, bahasan berikutnya ini penting banget, karena banyak orang sering salah kaprah soal ini. Padahal, ini adalah kunci buat ngambil keputusan finansial yang lebih cerdas. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada kaya. Ini yang kelihatan dari luar. Gaji gede, mobil sport, rumah mewah, gampang banget dilihat. Tapi di sisi lain, ada berharta atau wealthy. Justru ini yang nggak kelihatan. Ini adalah uang yang nggak Anda belanjakan, aset yang diam-diam bekerja di belakang layar buat ngasih Anda kebebasan. Kekayaan sejati itu sunyi, nggak pamer. Biar makin kebayang, kita lihat cerita nyata yang luar biasa. Ini adalah bukti paling kuat kalau perilaku itu benar-benar segalanya. Kenalan dulu sama karakter pertama kita. Seorang pria dengan pekerjaan yang sangat sederhana, nggak punya latar belakang pendidikan finansial sama sekali. Sekarang, bandingkan dengan karakter kedua. Seorang eksekutif puncak. Pendidikannya mentereng dari universitas top. Gajinya selangit, posisinya di puncak dunia keuangan. Nah, pertanyaannya simpel. Dari dua orang ini, kira-kira siapa yang di akhir hidupnya punya uang lebih banyak? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Sang petugas kebersihan, Ronald Read, lewat kesabaran dan kebiasaan super sederhananya, diam-diam ngumpulin harta sampai 8 juta dolar. Sementara itu, si eksekutif brilian, karena serakah dan gak bisa ngontrol perilakunya, malah tersandung kasus dan akhirnya bangkrut. Ini bukti paling nyata. Perilaku ngalahin kecerdasan. Telak. Terus gimana caranya Ronald Read bisa kayak gitu? Rahasianya bukan rumus investasi yang canggih. Simple banget seperti yang bisa kita lihat. Dia hidup hemat, rutin nabung dari penghasilannya yang kecil, investasinya sabar di saham-saham bagus, dan dia lakuin itu puluhan tahun. Kuncinya cuma 2, konsistensi dan waktu. Ngomong-ngomong soal sabar, nggak ada yang lebih jago dari Warren Buffett. Tapi uniknya, jalan yang dia tempuh buat jadi salah satu orang terkaya di dunia itu, jujur aja ngebosenin banget. Ini dia beda filosofinya. Kebanyakan orang tergoda sama kecepatan, pengen untung gede dalam waktu singkat. Kedengarannya seru, tapi risikonya tinggi banget dan seringnya malah berujung rugi besar. Nah, Buffett fokus sama arah. Nggak perlu ngebut, yang penting konsisten, terus bergerak maju di jalur yang benar, tahun demi tahun. Inilah kekuatan super Buffett yang sebenarnya, bunga majemuk atau compounding. Gampangnya, keuntungan Anda menghasilkan keuntungan lagi, terus begitu. Awalnya emang kerasa lambat banget, tapi coba lihat deh, setelah puluhan tahun, grafiknya meroket jadi eksponensial. Kekayaan gilanya bukan dari satu kemenangan besar, tapi dari imbal hasil yang konsisten selama rentang waktu yang luar biasa panjang. Dan ya, itu dia masalahnya. Cara yang lambat dan stabil ini nggak seksi, nggak keren buat dipamerin. Makanya jarang banget jadi headline berita, dan makanya kita sering banget ngabaikan kekuatannya demi ngejar sesuatu yang lebih heboh tapi beresiko. Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling dalam maknanya. Sebenarnya apa sih tujuan akhir kita membangun kekayaan? Buat apa semua ini? Pertanyaan ini tajam banget. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pas Anda lihat mobil mewah lewat, apa Anda beneran kagum sama si pengemudi? Atau Anda lagi ngebayangin betapa kerennya kalau Anda yang ada di dalam mobil itu? Ini yang disebut paradoks kekayaan. Jadi harus jelas ya, imbalan terbesar dari punya banyak uang itu bukan soal bisa beli barang-barang yang lebih mahal. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu.
Dan inilah tujuan akhirnya. Kekayaan sejati adalah dividen terbesar dari uang Anda, yaitu kemampuan buat bangun pagi dan bisa bilang ke diri sendiri, hari ini gue bebas mau ngapain aja. Itu adalah kendali penuh atas aset Anda yang paling berharga dan gak bisa dibeli lagi. Waktu Anda. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Setelah kita tahu semua ini, kalau nanti Anda dapat lebih banyak uang, apakah uang itu akan Anda pakai untuk beli lebih banyak barang atau untuk beli lebih banyak kebebasan dan waktu? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.